Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kepada saudara-saudaraku semua, sahabat tani di mana saja berada. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudaraku semua tanaman alpukat saya yang sudah berumur 2,5 tahun. Di kebun ini saya tanam sekitar 175 batang. Kalau jenisnya ini jenis alpukat jumbo ya, karena buahnya besar. Tetapi ini bukan jenis beruang atau aligator. Saya kurang paham juga ini namanya aslinya itu apa ya. Cuman waktu itu saya beli dengan penjualnya itu katanya jumbo. Kemudian waktu saya ke sana memang saya dapati alpukat ini berbuah besar-besar sekali, karena saya langsung ke tempat pembibitannya ya, dan saya tahu betul indukannya. Jadi saya namakan juga alpukat jumbo. Ini alpukat ini satu butirnya sudah bisa mencapai 1,3 on atau 1 kilo 3 on ya, yang paling besar. Itu di daerah pembibitannya itu di daerah Pekalongan, Lampung Timur. Kemungkinan besar karena di daerah saya ini tanahnya lebih subur ya, lebih bagus. Saya lihat mungkin cuacanya juga lebih mendukung. Kemungkinan besar kalau rawatannya bagus bisa 1,5 kilo ya. Ini sudah saya lakukan pemangkasan atau pruning pucuk ya, 1 kali. Nah, ini bekasnya. Kemudian bercabang dan kemudian atasnya saya lakukan pemangkasan lagi. Nah, ini keluar pucuk-pucuk atau daun-daun yang baru ya. Nah, ini belum ini. Nah, ini seperti ini nih pucuknya ya. Kita lakukan pemangkasan di sini. Nah, ini yang kita pangkas. Ini adalah pucuknya. Nanti nah lihat ini. Daun-daun muda ini akan tumbuh menjadi cabang-cabang baru. Yang insya Allah cabang baru ini nanti akan membesar, kemudian terlihat pohonnya rindang ya. Semakin banyak dahan, insya Allah buahnya semakin bagus. Kalau jenis daunnya seperti ini, mungkin sahabat tani semua ada yang paham ya jenis apa. Kalau saya secara detailnya itu tidak paham betul namanya apa. Saya ngikuti yang punya bibit saja. Ini namanya alpukat jumbo karena punya buahnya besar ya. Daunnya seperti ini cirinya. Nah, ini 2,5 tahun. Dan kita lihat yang bawah ya. Sahabat tani semua perlu diketahui, kebun milik saya ini adalah jenis kebun yang tanamannya itu beraneka ragam ya. Jadi enggak cuma satu jenis tanaman seperti alpukat, tetapi di sini ada ini cengkeh, kemudian saya tanami juga durian musangking. Nah, ini pinang betara ini, yang belum lama saya tanam ini pinang betara. Kalau untuk sekarang hasil-hasil perkebunannya itu yang menghasilkan adalah pisang ya, karena yang lain belum produksi. Yang sudah produksi itu pisang. Jadi untuk menopang biaya perawatan kebun saya yang ada di sini ini dari hasil pisang. Nah, ini adalah pohon pala. Saudaraku mungkin sudah ada yang paham atau mungkin ada yang belum paham kalau ini jenis adalah jenis pohon pala ya, yang digunakan untuk bumbu masak. Nah, itu alpukatnya lagi. Kenapa bibit yang di sini ini pertumbuhannya kurang maksimal?
Beda dengan yang ini, sudah tinggi ya. Nah ini udah tinggi. Kemudian di bawah lagi itu tinggi. Karena di bagian sini adalah daerah puncaknya atau pematangnya dari posisi kebun. Jadi kesuburan tanahnya sudah mulai berkurang. Ya wajar kalau ini agak lambat pertumbuhannya. Ini bawahnya tidak saya pupuk, hanya saya gunakan cangkul, kemudian saya timbun bagian pokok tanaman. Tapi alhamdulillah ini pertumbuhannya bagus sekali. Kita memang harus rajin betul memangkas pucuknya ini agar dahannya bisa terbentuk dengan baik ya. Jangan sungkan-sungkan ataupun terlalu sayang-sayang dengan tanaman. Kalau dipangkas bagaimana, pucuknya nanti pertumbuhannya lambat, salah itu ya. Kalau alpukat dipangkas pucuknya justru pertumbuhannya semakin bagus. Nah ini mungkin nanti umur sekitar 3,5 tahun atau 3 tahun sudah mulai belajar berbuah nih. Tidak ada perlakuan istimewa ya untuk tanaman alpukat saya ini. Memang daerahnya di daerah pegunungan, jadi secara apa ya, perawatan tidak ada yang istimewa atau apa ya, dibedakan dengan yang lain. Di sini juga tidak ada pengairan. Kalau biasanya rekan-rekan sahabat tani semua, petani alpukat itu paling penting adalah soal pengairan. Tetapi di sini tidak ada air ya, jadi tidak ada sistem pengairan, ya mengandalkan curah hujan saja. Kemudian kalau dipupuk, ini tidak saya pupuk, sekali lagi ini hanya saya timbun dari samping-sampingnya ya, tanah-tanah sebelahnya saya timbun di pangkal pokok tanaman. Nah itu yang bawah. Kalau sahabat tani semua, terutama untuk petani alpukat, kita memang harus rajin terutama untuk mengontrol bagian pucuk tanaman ya, untuk melakukan pemangkasan. Jangan sungkan-sungkan. Di sini memang saya manfaatkan sekali sejengkal tanah pun dari tanah perkebunan yang ada di kebun saya tanami beberapa tanaman buah-buahan. Saya tidak betah lihat tanah yang nganggur, yang kira-kira memang ada jeda atau tempat yang kosong, langsung saya tanami. Ini adalah dulunya itu bekas kebun coklat. Nah ini bekas batang coklatnya sudah saya pangkas karena coklat sekarang sudah tidak produktif lagi, banyak penyakitnya, jadi saya beralih, saya tanami pisang, yang terutama ini yang banyak ini pisang nih ya. Kemudian tanaman tahun seperti alpukat, durian musangking, cengkeh, ada pohon pala, petai. Kalau diperhitungkan, tanaman alpukat ini memang inginnya tempat yang terang ya. Jadi pertumbuhannya bisa maksimal. Kalau hanya tertutup pohon pisang seperti ini masih mampu dia tumbuh dengan baik. Lihat di bawah ya. Nah ini adalah durian, bukan musangking kalau ini montong ini.
Ini juga tidak saya lakukan pemupukan ya. Jadi karena kebun saya ini jauh dari pemukiman atau kampung. Jadi akses jalan untuk masuk ke sini ini untuk kalau bawa pupuk itu susah. Jadi di sini tidak ada pemupukan, kemudian tidak ada pengairan. Soal perawatan pemupukan dan pengairan itu sahabat tani semua jangan mengikuti apa yang menjadi ucapan saya ya. Saya tidak melakukan pemupukan itu karena satu, akses untuk masuk ke kebun saya ini cukup sulit ya. Jadi sulit sekali. Kedua, di sini pupuk memang langka. Ketiganya, tanah di daerah saya ini kesuburannya masih terjaga. Jadi walaupun tidak dipupuk, artinya pertumbuhan tanaman itu sama dengan yang dipupuk. Kalau bisa melakukan pemupukan dan pengairan, kenapa tidak? Silahkan rekan-rekan sekalian. Kalau memang itu bisa menunjang pertumbuhan lebih bagus lagi. Ini ada lagi. Sama dengan yang atas ya jenisnya, alpukatnya. Subur sekali nih. Alhamdulillah. Sini ada juga pohon buku ya, sudah belajar berbuah itu. Nah itu masih kecil-kecil ya, masih hijau, masih buah awal. Walaupun di sini sudah ada tanaman alpukat, saya tidak serta-merta mengandalkan hasil dari alpukat. Kenapa? Saya tidak tahu prospeknya seperti apa nanti alpukat ya. Walaupun jenis yang saya tanam ini adalah alpukat tergolong jenis yang super ya. Buahnya yang bagus. Ini sudah saya pangkas. Ini juga. Saya selingi pohon pinang, pinang petara dan pandan wangi. Kenapa saya menanam pinang? Karena di daerah saya ini kalau ditanami yang lain itu hama babinya masih banyak. Kalau ini hama babi tidak doyan ya. Kemudian pengurusannya mudah. Untuk kita nanti sudah tua ya, ini sangat mudah sekali. Dibersihkan sekitar bawahnya saja sudah cukup. Pohon pinang. Ini alpukat juga nih. Ini yang atas. Di sini permukaan tanahnya namanya di pegunungan ya. Jadi tidak rata, sedikit tebing. Seperti ini juga sebenarnya sama, ini nanamnya bersamaan ini, cuman pertumbuhannya dia kurang maksimal ya. Nah ini alpukat jenis yang sama.
durian musangking. Di daerah yang agak rata, daerah pematangnya atau puncaknya, itu memang saya prioritaskan untuk tanaman cekek dengan pala. Nah ini jadi untuk rekan-rekan petani semua yang ingin efektif untuk mengurus tanaman alpukat, sebaiknya dilakukan tumpang sari dengan tanaman pisang. Sangat membantu sekali ya. Kita bisa melakukan panen atau penebangan itu setiap 15 hari atau setengah bulan sekali. Jadi sangat membantu sekali ini pisang ini. Nah ini durian lokal ya, tapi bagus buahnya dan sudah mulai agak besar-besar ini. Kemungkinan tahun baru ya, tahun baru 2022 nanti sudah mulai masak ini, sudah mulai tua. Nah ini kehebatannya durian lokal itu udah pohonnya itu, pokok pohonnya itu bisa besar ya, buahnya banyak sekali nih. Dia memang tinggi seperti ini, tapi masalah rasa sebenarnya tidak terlalu jauh beda ya. Tapi mungkin kalau untuk ketebalan dagingnya tebal yang sudah sertifikasi ya, seperti musangking, bawor, kemudian ada montong. Jenis pisang jantan, kalau daerah saya di sini nyebutnya jantan, rames lah ya ini. Musangking ini mudah-mudahan cocok ya iklimnya di sini. Umuran 1 tahun dengan ketinggian bibit sekitar 60-70 cm, sudah mulai tinggi. Tidak ada perlakuan khusus di pupuk ataupun yang lain-lain, tidak ada. Hanya kita gunakan tanah di sekitarnya, kita pacul kemudian kita timbunkan di bawah pohonnya. Oke, terima kasih saudara-saudaraku semua, para sahabat tani di mana saja berada, yang sudah melihat dan menyimak video saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk teman-teman sahabat tani di mana saja berada. Tidak ada maksud untuk menggurui ataupun pamer. Di sini saya saling berbagi pengalaman dan cerita.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.